Saya akan mempresentasikan sistem antrian MBG berbasis web yang dimana anggotanya ada 5 orang, yaitu ada Tegar Saputra, Dia Nadia, Muhammad Rifat Sauki, Abdul Awal, dan Calvin Maletna Saragi. Nah, di sini ada latar belakang ya dan tujuan sistem, konteks masalah dan solusi yang ditawarkan ya dalam sistem MBG ini, program makanan bergizi gratis atau MBG ya singkatannya. Di sekolah membutuhkan sistem antrian yang terorganisir ya, tanpa sistem digital, distribusi makanan sering tidak teratur ya, atau penerima sulit dilacak dan pelaporan memakai waktu lama. Nah, terus tujuan sistem ini dibuat ya, membuat antrian lebih teratur dan efisien, distribusi makanan terkontrol dan tepat sasaran, serta pelaporan yang cepat dan akurat berbasis web gitu. Oke, selanjutnya identifikasi sistem aktor ya. Jadi aktor yang ada di sistem MBG ini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada siswa, petugas distribusi makanan, dan admin sekolah. Nah, tugas siswa itu mengambil nomor antrian secara mandiri, melihat status antrian secara real time, dan menerima makanan bergizi sesuai jadwal distribusi ya. Jadi makanan yang setelah dia mengambil antrian, dia bisa mengambil makanan sesuai dengan jadwal yang telah dia ambil atau tentukan ya. Terus ada petugas distribusi makanan, memanggil nomor antrian berikutnya, melakukan verifikasi penerimaan, serta mengelola dan mencatat proses distribusi makanan. Dan yang ketiga itu ada admin sekolah ya, mengolah data siswa, terus mengatur jadwal, membuat laporan distribusi yang ditentukan gitu. Oke, selanjutnya eh, itu akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, Kevin silakan. Oke, di sini ada kebutuhan fungsional. Mengidentifikasi sistem kebutuhan fungsional sistem MBG berbasis web. Yang pertama ada mengelola data siswa. Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus data siswa penerima makanan bergizi gratis. Data siswa menjadi dasar verifikasi dan pengelolaan antrean secara akurat. Fitur-fitur ini membantu proses distribusi makanan menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Dan ada juga mengelola nomor antrean. Sistem secara otomatis menghasilkan dan mengelola nomor antrean untuk setiap siswa. Nomor antrean diberikan secara berurutan guna memastikan distribusi makanan berjalan tertib dan efisien. Fitur ini meningkatkan ketepatan distribusi, serta memudahkan pengawasan oleh admin. Dan ada menampilkan status antrean. Sistem menampilkan status antrean secara real time kepada siswa dan petugas. Informasi posisi antrean dan estimasi waktu membantu siswa memantau giliran penerimaan makanan bergizi. Next. Kebutuhan fungsional. Verifikasi penerima makanan. Sistem memverifikasi identitas siswa sebelum makanan diserahkan. Memastikan hanya siswa yang terdaftar dan sesuai antrean yang menerima makanan bergizi gratis. Verifikasi penerima makanan memastikan hanya siswa yang terdaftar yang menerima makanan. Di luar itu kan nggak mungkin orang lain atau bukan siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Ada juga mengelola jadwal distribusi. Admin dapat mengatur jadwal distribusi makanan per kelas atau per sesi. Karena pasti ada sesinya juga dan ada beberapa kelas yang akan menerima. Admin dapat mengatur jadwal distribusi makanan per kelas atau sesi, sehingga proses pembagian makanan berlangsung tertib dan terkontrol sesuai rencana. Jadi tidak ada yang tidak kebagian ataupun mengantri untuk terlalu lama, karena ada sesinya dan juga bagian per kelasnya. Membuat laporan dan notifikasi antrean. Sistem menghasilkan laporan distribusi secara otomatis dan mengirimkan notifikasi kepada antrean siswa. Mendukung laporan cepat, akurat, dan transparan. Jadi penerima nggak ribet penerima menerima notifikasi dan nggak ribet lagi dan nggak penasaran juga dia bagiannya kapan, sesi kapan. Next.
Nah, ini ada contoh diagramnya, use case diagram. Ini menggambarkan interaksi antara 3 aktor utama, siswa yang mengambil nomor dan lihat status, petugas distribusi yang panggil antrian dan verifikasi, dan admin sekolah, kelola data dan buat laporan, mendukung antrean teratur, distribusi terkontrol, dan pelaporan yang cepat. Bisa dilihat di sini di diagram yang di sebelah kanan. Aktor siswa ada status jantrean, admin distributor. Dari sini urutannya juga ada ambil nomor antrean, verifikasi penerima, buat jadwal laporan distribusi. Nah, dari diagram ini kan udah kelihatan untuk menunjukkan peran setiap aktor sehingga proses distribusi makanan berjalan terstruktur, tertib, dan transparan. Ini ada activity diagram pengambilan makanan. Alur proses distribusi MBG. Alur dimulai dari login siswa, lalu verifikasi data, mengambil nomor antrian, pengambilan oleh petugas, pengambilan makanan, hingga pencetakan status distribusi secara otomatis ke sistem. Terus ada sequence diagram 1. Gimana? Sistem login, alur autentikasi. Halo. Siswa membuka halaman login, terus mengisi username dan password, lalu sistem memverifikasi Habis kredensial ke database. Jika berhasil, siswa diarahkan ke dashboard antrian. Tunda gini nih. Udah gue langsung off Zoom aja. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error, meminta input ulang. Proses ini memastikan keamanan akses dan validasi identifikasi pengguna. Terus sequence diagram 2, mengambil nomor antrian. Alur otomatisasi sistem antrian MBG. Sistem memilih menu ambil antrian, sistem memastikan database siswa, membuat nomor antrian otomatis, menampilkan estimasi waktu pengambilan, sistem memberikan feedback real time kepada siswa untuk memastikan proses distribusi berjalan tertib dan efisien. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Abdul ya, Abdul Awal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya itu sequence diagram 3, petugas mengambil antrian. Alur sequence petugas login ke sistem dengan verifikasi kredensial. Sistem menampilkan dashboard distribusi aktif. Petugas memilih panggilan antrian berikutnya. Sistem mengambil nomor antrian terdepan dari database. Nomor antrian ditampilkan di layar antrian. Siswa dengan nomor tersebut maju untuk menerima makanan. Sequence diagram petugas login request Gmail frame quent action database Selanjutnya, sequence diagram 4 mencatat status pelayanan. Alur petugas konfirmasi penerimaan makanan, sistem update database, notifikasi sukses dikirim ke siswa. Diagram ini memastikan tracking distribusi secara real time dan status pelayanan tercatat akurat untuk
untuk pelaporan yang cepat dan transparan. Ini contoh swimlane-nya dari siswa, petugas distribusi sistem ke database. Nextnya. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dengan 4 kelas utama: siswa, ID, nama kelas, ambil antrian. Lihat status antrian, nomor antrian, status, waktu, buat nomor. Update status, petugas, ID nama, jabatan, panggilan antrian. Verifikasi dan distribusi makanan, tanggal, jumlah, status, catat distribusi, buat laporan, relasi, siswa memiliki 1 antrian, petugas mengelola banyak antrian, petugas mencatat distribusi makanan. Sudah. Ini Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang metode pengujian black box testing, yaitu sebuah sistem antrean makanan MBG berbasis web ini dirancang untuk menciptakan sebuah antrean yang terstruktur. Yang pertama ada black box testing, yaitu yang pertama ada keamanan akses, yaitu sebuah verifikasi halaman login untuk menyaring sebuah akses pengguna yang valid dan invalid. Yang kedua ada otomatisasi sistem, yaitu sebuah pembuatan nomor antrean secara otomatis dan berurutan. Yang ketiga ada alur distribusi validasi alur, pemanggilan antrean agar berjalan secara tertib. Terus juga ada yang namanya akurasi data, pencatatan data, distribusi dan pembuatan laporan output yang akurat. Sebuah kayak misalkan pengujian ini fokusnya pada sebuah fungsi eksternal aplikasi untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan tanpa adanya error pada sistem tersebut. Boleh dilanjut, Kak? Nah, kita lanjut. Juga ada di sini sebuah metode pengujian juga tentang user atau pengujian penggunaan akhir di beberapa tahap yang sebelumnya juga. Jadi setelah fungsi teknis dipastikan aman dilakukan UAT ataupun user acceptance testing, yaitu sebuah untuk menguji kemudahan penggunaan langsung oleh 3 aktor utama di lapangan tersebut. Yang pertama kan yang sudah dibahas oleh rekan saya, ada siswa, ada petugas, ada admin sekolah. Yang pertama ini kayak sebuah si siswa tersebut ini menguji kemudahan mengambil nomor antrean secara real time dan ketepatan penerimaan notifikasi status antrean tersebut. Terus juga ada petugas distribusi, yaitu menguji fitur validasi, pemanggilan antrean, dan pencatatan status pelayanan agar distribusi makanan tersebut ini di lapangan lebih terkontrol lagi. Ada juga yang namanya admin sekolah, yaitu tugasnya untuk menguji pengelolaan data siswa, pengaturan jadwal, serta kekurangan keakuratan penarikan laporan operasional tersebut. Boleh dilanjut, Kak? Di sini juga saya akan membahas tentang kesimpulannya dari beberapa dari rekan-rekan saya yang sudah dibahas pada materi malam hari ini, yaitu sebuah melalui kombinasi black box testing, yaitu sebuah untuk memastikan sistem bebas error, dan user testing seperti UAT juga untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh siswa tersebut. Petugas admin dan sistem MBG berbasis web dinyatakan siap dan layak diimplementasikan. Sistem ini terbukti atau mampu mengoptimalkan sebuah web tersebut yang berbasis web. Si MBG ini dilakukan dengan caranya berbasis web yang lebih efisien untuk sebuah antrean dan menjamin kelancaran operasional program makan bergizi gratis di sekolah tersebut. Selesai. Boleh kembali ke Kak Rifat, silakan. Baik, terima kasih ya kepada semuanya yang telah menjelaskan ya, dibantu oleh teman kita yaitu Abdul Awal, dan ada Tegar, Dea, dan Kevin Saragi. Mungkin cukup sekian ya presentasi kita malam ini.